Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharani amin ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, bapak-bapak jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah yang dilanjutkan kajian insyaallah sampai Isya nanti. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir Hamamizadah atau tafsir surah Yasin yang disusun oleh Imam Hamamizadah Affandi. Kita telah merampungkan atau telah menyelesaikan pembahasan tafsir ini sampai ayat 54. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang ke-55, 56, 57 dan seterusnya, mudah-mudahan waktunya cukup. Ayat 55 ini akan membahas tentang kenikmatan di surga, kenikmatan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya orang-orang ahli surga ini, para penduduk surga, pada hari itu mereka disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan. Yang dimaksud dengan tafsir ayat ini adalah ay masghuluna an ahlin nar. Jadi orang ahli surga ini disibukkan dari ahli-ahli neraka. Nanti tafsirnya di belakang ada beberapa. Wa amma hum fihi minal azab, dan dari apa-apa hum yang mereka orang-orang neraka itu fihi di dalam neraka minal adabi dari siksaan-siksaan. Qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Sughlin bisukunil ghaini. Abu Amr dan Ibnu Katsir membaca lafaz Sughlin ini dengan disukunkan ghin, berarti Sughlin. Wal baquna bi dhammiha, sedangkan ulama yang lain membacanya dengan dhammah, mendomahkan huruf ghin, fi sughulin. Apa bedanya? Wa huma lughatani, keduanya baik lafaz sughlin ataupun sughulin adalah dua bahasa, dua lughah. Wakhtalafu fi makna sughlin, dan mereka para ulama berbeda pendapat tentang makna lafaz sughlin. Qala Ibnu Abbas, berkata siapa? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi iqtida'il ibkari. Jadi yang dimaksud orang-orang ahli surga yang disibukkan di lafaz sughlin ini adalah sibuk meladeni, sibuk melayani al-ibkar, para bidadari surga atau gadis-gadis surga. Jadi mereka ketika masuk surga ini mereka sibuknya bercengkrama, bersenang-senang dengan ahli surga, dengan bidadari. Di mana? Fi dilalil asjar, di bawah pepohonan-pepohonan, di bawah naungan pepohonan-pepohonan, ala sututil anhari, yang berada di pinggir-pinggir bengawan, pinggir-pinggir sungai. Fi jawarikil malikil jabbar, di sisi al-malik, zat yang maha kuasa, al-jabbar, itu yang maha perkasa. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama, lafaz sughlin atau sughulin di sini menurut Imam Ibnu Abbas adalah
orang ahli surga itu disibukkan melayani para bidadari-bidadari surga. Wa qala Ibnu Kisan, dan berkata siapa Ibnu Kisan, fi ziyarati ba'dihim ba'da. Yang dimaksud sibuk di sini di ayat yang ke-55 ini adalah mereka sibuk berkunjung kepada sebagian mereka, ba'da kepada sebagian yang lain. Jadi kita nanti di surga itu sama, Pak. Dia ini saling berkunjung. Kau rupanya ada di sini kami ya? Iya. Wah kita bersama-sama berjamaah terus di Masjid Agung. Takkanlah cuma kau yang mau masuk surga. Aku pun anak. Jadi begalor je, Pak. Di surga itu saling berkunjung. Itu makna sughlin yang kedua. Jadi mereka disibukkan saling berkunjung kepada yang satu kepada yang lain di surga Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan pula pendapat yang ketiga yang dimaksud sughlin adalah fi diyafatillahi ta'ala. Jadi mereka sibuk dengan jamuan-jamuan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai kenikmatan yang ada di surga ini. Sedangkan yang keempat, wakila an dzikri ahlin nar. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud sibuk di sini adalah mereka itu sibuk terhadap ahli-ahli neraka, orang-orang yang masuk neraka, yakni idza kana fin nari ahluhum, ketika ada di antara keluarganya itu yang masuk ke neraka, wa iyaluhum wa akribauhum, baik itu dari keluarganya ataupun dari kerabat-kerabatnya yang masuk neraka. Maka makna yang keempat yang dimaksud sughlin disibukkan di sini adalah orang-orang ahli surga ini sibuk memikirkan keluarganya yang tidak bernasib baik seperti dia yang masuk surga, kemudian keluarganya itu masuk neraka. Maka yang masuk neraka itu terpikirkan oleh orang-orang ahli surga. Ketika mereka sibuk berpikir memikirkan keluarganya yang masuk neraka ini, kemudian ansallahu ta'ala dzikrahum hatta la yaghtammuna bi dzikrihim li'annal jannata laysat bidaril ghammi wal ham. Kemudian Allah menjadikan orang-orang ahli surga itu kemudian dia lupa terhadap keluarganya tadi yang masuk neraka, sehingga kemudian mereka tidak ingat lagi. Kenapa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annal jannata laysat bidaril ghammi wal ham. Karena sesungguhnya surga itu bukan lagi tempat gundah gulana. Ini pendapat yang berikutnya yang dimaksud dengan sughlin atau sughulin. Di pendapat yang keempat mengatakan bahwa mereka itu sibuk memikirkan keluarganya yang masuk neraka, tapi kemudian Allah menjadikannya lupa terhadap keluarganya yang masuk neraka itu. Fakihuna ay naimun. Jadi arti fakihun ini adalah naimun, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan pula farihuna. Yang disebut fakihun adalah artinya farihun. Mereka itu semua ahli-ahli surga itu bersenang-senang, berbahagia. Wa qala ad-dhahaku, dan berkata siapa Imam Ad-Dhahak, ya'jibuna bima hum fihi. Mereka itu takjub, orang ahli surga, bima hum fihi, dengan apa-apa, dengan mereka fihi yang ada di dalam surga tadi. Rupanya di surga ini kenikmatannya juga tidak sama, Pak. Si A, si B, si C ketika masuk surga diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang didapat itu tidak sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'a Ibnu Ja'far fakihun. Sedangkan Ibnu Ja'far membaca lafaz fakihun, itu kan panjang, fa ada alifnya, tapi Ibnu Ja'far membacanya dengan dibaca pendek, dibaca qasar semuanya.
dibaca fakihun gitu. Jadi sampean ketika membaca inna ashabal jannatil yauma fi suglin fakihun, fi sugulin fakihun, itu sama Pak. Boleh saja, itu tidak salah cara bacanya karena ada alasan-alasannya oleh para ulama ini. Tinggal Bapak saja membaca mana yang mau Bapak gunakan. Tapi yang lumrah, yang biasa kita baca ketika kita membaca Yasin seperti yang biasa itu, fakihun gitu panjang. Dibaca pendek juga tidak salah. Wa huma lughatani ma'nahuma wahidun. Ini dua bahasa, dibaca fakihun, dibaca fakihun, itu artinya sama kata ulama. Artinya satu. Sama, yang dimaksud adalah berarti naimun atau farihun, yaitu kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan. Selanjutnya hum wa azwajuhum. Hum, sedangkan orang-orang ahli surga, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka orang-orang ahli surga, fi dilalin, itu berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dimaksud adalah ahlul jannati wa azwajuhum yakununa fi dilalil asjaril jannati. Sedangkan pasangan-pasangan mereka itu para bidadari, yakununa, itu berada fi dilalil asjar, itu di bawah naungan-naungan pepohonan surga, alal araiki muttaqiun, dan di atas ranjang muttaqiuna ay asarairul hujjal, yaitu ranjang-ranjang yang ada kelambunya. Jadi di surga itu ranjang itu ada kelambunya Pak. Jadi di bawah pepohonan ada ranjangnya, terus dikasih kelambu. Itu dipersiapkan untuk orang-orang ahli surga dengan pasangannya para bidadari ini. Dalam satu riwayat, satu orang itu jatahnya bidadari itu 1000. Nah, jadi Pak Haji, nanti jatahnya 1000. Mampu deh lututnya. Di dunia kita kan satu mau nambah satu lagi aja gitu udah habis, piring mangkok pecah semua. Nah, di surga langsung 1000 jatahnya. Dan azwaju mutahharah, kalau di Quran itu jelaskan. Jadi pasangannya bidadari itu mutahharah, yang selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dipakai perawan lagi, udah dipakai perawan lagi. Jadi tidak ada jandanya. 1000 itu perawan terus jatahnya. Qala Sa'labah la takunu arikatun illa 'alaiha hujlah. Jadi Imam Sa'labah berkata, tidak ada di surga itu ranjang-ranjang itu illa 'alaiha, kecuali di atas ranjang itu hujlatun, itu terdapat kelambu-kelambu. Qara'a Hamzah wal Kisai fi dillin bi dhammid dha min ghair alifin jam'u dhillah. Jadi yang dimaksud ini itu di naungan, berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu di naungan di bawah pepohonan, terus ada ranjang, ranjangnya itu ada kelambunya lagi. Indah Pak. Tidak bisa dibayangkan. Ini hanya sebutan saja, kembali seperti yang saya sebutkan, saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud ranjang di sini ini hanya kita itu mengambil perumpamaan. Karena kalau ranjang itu kan seperti kasur yang kita tempati ketika kita di rumah itu, tidur di kamar. Itu istilah sebutannya saja ranjang. Pada hakikatnya ranjang yang dimaksud itu bukan ranjang seperti di rumah kita itu, bukan. Ranjang di surga itu tidak pernah mata memandang, tidak pernah kuping mendengar, dan tidak pernah terdetak di dalam hati kita. Hanya sebutannya saja ranjang, pada hakikatnya bukan ranjang seperti yang ada di dunia ini. Sebutannya saja Pak. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Dan bagi mereka fiha, di dalam surga itu, fakihatun, itu berkenikmatan, walahum ma yad'un, dan bagi orang-orang ahli surga itu ma yad'un,
itu akan disediakan Allah apa-apa yang mereka inginkan, apa yang sampean kehendaki. Aima yatamannauna, yaitu apa-apa yang terdetak, sesuatu yang kita inginkan. Wa yashtahuna, dan kita mau. Di sini ada lafaz yatamannau. Itu kalau kata ulama ada dua. Kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini disebut tamanni, istilahnya di dalam kitab itu. Jadi itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu tamanni namanya. Impossible kalau kata orang Inggrisnya. Kalau mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, itu istilahnya taroji. Tetapi di sini menggunakan lafaz ya tamannau, lafaz tamanni ketika di akhirat. Artinya apa? Di akhirat itu segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi pun ketika terdetak di dalam pikiran kita, itu akan langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang tidak mungkin kalau sudah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu, Pak. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala ma yahduru ala qulubi ahli al-jannah qabla an ya'tiya ala lisanihi illa yakunu dzalika syai'u hadiran. Jadi yang dimaksud kata Ibnu Abbas, tidak ada apa yang terdetak di dalam hati seorang ahli surga sebelum diucapkan oleh mulut, masih ada di dalam pikiran, belum sampai ke mulutnya, kecuali sesuatu itu telah ada di depannya, spontan langsung ada. Kalau di dunia itu kan jin dan jun, ku beri satu permintaan gitu, langsung ada dari dalam anaknya itu. Nah, kalau di surga tidak perlu kita ucapkan, baru terdetak langsung ada. Apa yang kita minta itu langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzalika syai'u hadiran. Jadi segala sesuatu itu langsung diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahu, berada di sisinya, berada di depannya, berada di sampingnya. Yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada ahli surga tersebut, ya ibadi, wahai hambaku, utlubu minni, pintalah oleh kalian minni, dariku, ma tamannaunahu, terhadap sesuatu yang kalian inginkan terhadap sesuatu itu. Apa yang kita mau, pintalah sekarang nih, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayatlubul ibaduh, kemudian orang ahli surga, hamba-hamba yang dimasukkan ke surga itu kemudian meminta kepada Allah, minallahi ma yatamannauna, apa yang mereka semua inginkan. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kembali, qad a'taitukum ma tamannaitum minni, telah aku sediakan, telah aku berikan kepada kalian apa-apa yang telah kalian inginkan minni, dariku. Hal raditum minni, apakah kalian puas? Gimana pelayananku? Semua yang kalian minta telah kutunaikan semua, kata Allah. Gimana kalian, ridho enggak? Puas enggak? Masih ditanya oleh Allah. Takut pelayanan Allah itu masih kurang, maksud Allah Subhanahu wa taala. Saking dimuliakannya orang-orang ahli surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaquluna, orang-orang ahli surga itu menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, man la yardu anka qad a'taitana ma la tu'ti ahadan fa kaifa la narda. Wahai Tuhan kami, siapa yang tidak ridha terhadapmu telah Engkau berikan kepada kami, ma la tu'ti ahadan, yang tak pernah Engkau berikan kepada seseorang pun selain yang diberikan kepada kami. Berarti yang diberikan Allah itu spesial. Seperti yang dijelaskan saya tadi, di surga itu nanti kenikmatan orang-orang ahli surga itu tidak sama dia. Kenikmatan antara sang satu yang dengan yang lain itu beda-beda. Maka ada kalimat di sini, ma la tu'ti ahadan, terhadap apa-apa yang tidak kau berikan ahadan, terhadap orang lain. Berarti beda-beda kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa la narda,
bagaimana mungkin ya Allah kami tidak ridha terhadap yang telah Engkau berikan ini. Fayaqulullahu ta'ala u'ti syai'an uzidu minal awal. Kemudian Allah berfirman, aku akan memberikan lagi kepada kalian sesuatu yang lebih dari ini semua, yang lebih dari apa yang telah kuberikan kepada kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaquluna, orang-orang ahli surga itu menjawab, ya Rabbana masyai'ul ladzi uzidu min hadza. Apalagi ya Allah sesuatu yang dimaksud itu, yang lebih dari apa yang telah Kau berikan kepada kami ini. Karena mereka sudah begitu puas, orang-orang ahli surga itu dengan kenikmatan, ternyata Allah masih mau memberi lagi kenikmatan yang lebih dari kenikmatan yang telah mereka rasakan itu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, aradi ankum wala agdabu alaikum. Aku telah ridho kepada kalian dan aku tidak akan pernah lagi marah kepada kalian abadan selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang termasuk kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada kita itu adalah keridhaan yang diberikan Allah selamanya kepada orang-orang ahli surga itu. Kalau Allah sudah ridha selamanya kita di surga itu, itulah kenikmatan yang terbesar selain kenikmatan yang satunya lagi nanti yang diberikan Allah, yaitu kita bisa melihat terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu an, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu, wadiyan, terdapat telaga, minal miski, telaga itu isinya adalah misik, bukan air, tapi isinya misik. Fa idza kana yaumul jum'ati, ketika ada hari Jumat, zuyyinat, maka dihias telaga itu bimanabirin min nurin, dengan mimbar-mimbar yang dibuat dari cahaya. Alaiha, di atas mimbar-mimbar itu, an-nabiyuna, adalah para nabi, wal ulama'u, dan para ulama, wasyuhada'u, dan para syuhada, wal mu'minuna kulluhum, dan orang-orang yang beriman kepada Allah kulluhum semuanya. Apa yang mereka lakukan ketika hari Jumat orang ahli surga ini? Yadhkurunallaha ta'ala, mereka semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusabbihuna wa yahmaduna, dan mereka itu membaca tasbih kepada Allah, wa yahmaduna, dan mereka itu juga membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ahli surga ketika hari Jumat mereka akan berkumpul di sebuah telaga, yang telaga itu berisi misik, yang dihiasi misik itu dengan mimbar-mimbar. Di atas mimbar itu ditempati oleh para nabi, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan adalah mereka berzikir kepada Allah, membaca tasbih dan membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulullahu taala, kemudian Allah berfirman lagi kepada orang ahli surga, saluni ya ibadi, pinta oleh kalian semua kepadaku wahai hamba-hambaku. Fayaquluna nas'aluka, kemudian orang-orang ahli surga itu meminta, nas'aluka, kami meminta kepadamu ya Allah, ya Rabbana ridhaka, kami meminta ridhamu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, qad raditu, sesungguhnya aku telah ridha kepada kalian, angkum, kepada kalian semua, ridhaan ahallalakum dari, dengan keridhaan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kalian, dan aku telah menghalalkan kepada kalian dari terhadap rumahku ini. Rumahku yang dimaksud di sini adalah
surga Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan setiap kita berdoa di dalam salat, di dalam sujud kita, munajat kita kepada Allah, yang kita harap adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ridho Allah Subhanahu wa taala telah kita dapat, maka bisa dipastikan kita adalah termasuk orang-orang yang selamat nanti, yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan Allah di rumah Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulullahu ta'ala liridwan, kemudian Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, ya Ridwanu, wahai malaikat Ridwan, ad'im auliyai, kau kasih kenikmatan, kau kasih makan auliyai, para kekasihku. Kekasihku yang dimaksud adalah orang-orang ahli surga. Fayatuna bi anwa'il at'imati, kemudian malaikat Ridwan mendatangkan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dari makanan-makanan. Fayakuluna wa yashrabuna, kemudian mereka makan dan mereka minum. Wa yashkuruna bisyurur was-safa, kemudian mereka bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan rasa senang dan rasa damai hati, dengan damai. Fa idza farahu 'anit ta'am, setelah selesai memakan dari kenikmatan-kenikmatan surga, yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang ahli surga, saluni, ayo minta lagi oleh kalian kepadaku, nu'tikum, maka akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna, kemudian orang ahli surga itu meminta kepada Allah, nas'alu ridhaka, aku meminta ridhamu ya Allah, yakni jamalak, aku ingin melihat zatmu. Ini yang dipinta orang surga, Pak. Pengen melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka meminta ingin melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa yang terjadi? Summa kasyafal hijab, kemudian terbukalah hijab, dinding yang memisahkan mata kita sehingga tidak melihat zatnya Allah sebelum-sebelumnya. Fayandul ibad, kemudian hamba-hamba di surga itu kemudian bisa melihat terhadap Allah biqadri muratibihim, sesuai dengan tingkatan orang-orang ahli surga. Jadi setiap orang ahli surga nanti ketika melihat zat Allah, mereka itu tidak akan sama, sesuai tingkatan dia masing-masing. Dia berada di surga yang keberapa, semakin tinggi tingkatan surga yang ditempati, maka zat Allah yang dilihat itu akan semakin indah, tidak seperti ahli surga yang berada di bawahnya. Tapi serendah-rendahnya ahli surga, jangankan ahli surganya, Pak, kita diam di terasnya aja udah masya Allah, sudah. Itu maksudnya sesuai tingkatannya. Fayarawunaka ru'yatul qamar lailatal badri, ada di antara orang ahli surga itu yang melihat Allah itu sebagaimana Lailatul Badr, seperti bulan purnama. Sekali lagi ini yang dimaksud oleh ulama, mengambil perumpamaan seperti Lailatul Badr di sini, seperti bulan purnama, ini hanya sebutannya saja. Kenapa? Karena di dunia ini yang indah itu adalah ketika bulan purnama. Maka yang diambil perumpamaannya oleh ulama itu adalah bulan purnama. Meskipun pada hakikatnya nanti keindahan Allah itu di surga itu bukan seperti bulan purnama, melebihi itu semuanya, Pak. Jadi nanti orang-orang ahli surga itu akan melihat Allah, akan melihat zatnya Allah, wajahnya Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yahzuna sujada, kemudian ketika melihat zatnya Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka tersungkur, tersujud, orang ahli surga itu. Tsumma yaqulullahu ta'ala lahum, kemudian Allah berfirman kepada orang ahli surga yang bersujud ketika melihat zatnya Allah, ya ibadi, wahai hambaku, irfa'u ru'usakum, angkat semua kepala kalian, laisa hada waktu sujud, sekarang ini bukan waktunya sujud lagi, warruku, dan bukan waktunya ruku lagi, bal waktu musyahadati jamalidil jalali wal ikram, sekarang adalah waktunya kalian menyaksikan keindahan dari zatnya Allah yang maha indah dan maha mulia. Wa radu anhu fi dalikal yaum,
kemudian mereka semua ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dari kenikmatan-kenikmatan surga pada hari itu. Allahumma rzuqna, kata mereka, ya Allah, berilah kami rezeki olehmu ya Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada ayat 57. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada ayat yang ke-58 insyaallah. Mudah-mudahan pengajian singkat kita ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pemicu kita untuk semakin giat beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup ini, dan nanti ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Saya minta ampun, minta maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.